Hai teman-teman, it's me again. Sesuai dengan janji aku sekarang bikin energy update Januari 2024. Sebelum mulai, nanti kalau ada tetangga bolak-balik, itu abaikan saja ya, namanya juga kos-kosan. Kayaknya dia mau pindah deh. Gosip gitu. Nah, berhubung aku sedang malas untuk channeling secara intuitif ke energi alam semesta, aku ingin pakai kartu aja nih untuk energy update bulan ini. Dan buat teman-teman yang senang kartu-kartuan pasti senang deh, karena aku udah lama nggak pakai kartu kalau bikin video. Jadi hari ini aku mau bikin energy update-nya pakai Seasons of the Witch Maven Oracle dari Lorien Anderson and Juliet Diaz. Ini aku belinya di sini di Periplus. Kartunya kayak dark gitu ya, padahal sih enggak. Kalau yang udah kenal aku lama pasti tau lah, aku tuh nggak suka kartu-kartu yang dark. Nggak banget sih. Dunia sudah cukup dark buatku ya, jadi apapun barang yang aku punya itu nggak ada yang dark-darknya. Tuh lihat aja kalender aku aja ada beginian ya, cacing-cacingan kan. Oke, ngomongnya kemana-mana nih. Energy update, aku akan ambil 3 bulan Januari. Pesan semestanya apa sih? Tuh 2, siapa lagi deh 1. Random banget ya, tapi itulah aku. Kadang aku bisa sangat random. Sip. Gak kelihatan ternyata. Gak kelihatan ya. Sip. Nah. Nih. Oke. Januari 2023. Kalau ada yang bilang kartu-kartuan itu mistis, no, tidak ada yang mistis di dunia ini. Selama dibilang mistis itu ya berarti memang secara saintifik belum sampai ke situ. Semuanya sebenarnya bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan ya, karena kita semua kan terdiri dari energi. Energi itu nyata dan tidak bisa musnah. Dan kita tersambung dengan energi alam semesta. Kalau Tuhan mengizinkan, beberapa orang bisa men-channel itu kalau niatnya cukup baik gitu ya, atau energinya dia cukup besar, dia sehat, dia sering melakukan ritual-ritual yang memperbesar energi, itu mungkin saja dia bisa channeling juga. Nah, nih udah ada 3 kartu. Like I said before, kayak dark tapi sebenarnya tidak dark. Yang pertama adalah Harvest Witch. Ini aku kasih tahu dulu gambarnya sebagai hiburan ya. Aku tuh seneng lihat gambar-gambar kartu seni gitu. What sacrifices have you made for the greater vision of what is to be? Yang pertama ini bicara tentang pengorbanan apa sih yang kamu udah lakukan dalam hidup ini untuk visi yang lebih besar di masa depan. Ntar kita cerita habis ini. Yang kedua, Scarecrow nih, orang-orangan sawah. Vibes-nya Halloween banget sih emang dia, karena emang kayaknya kartu ini memang dibikin untuk Oktober-Oktoberan Halloween gitu. Remember that you are not alone. Move with confidence as you are guided. Tuh teman-teman, kamu gak sendirian. Ada scarecrow yang menemani kamu. Serem ya. Aduh, yang terakhir crow. Wow. Lihat dulu tuh bentukannya. Dia glossy sih ya kartunya, jadi berkilau-kilau. Pay close attention to the winds. There is a message making its way. Ya. Jadi ketiga kartu ini cerita
bahwa di bulan Januari ini banyak yang melakukan fresh start. Banyak yang mulai bebenah diri karena masih fresh nih awal tahun ya. Tapi ini serius, ini lebih serius daripada Januari tahun yang sudah-sudah. Entah kenapa juga aku ngerasa gitu, energi Januari sekarang nih ibaratnya kalau misalnya mau berubah, itu nyampenya di diri kita tuh kayak oke deh, harus banget deh, gue harus serius nih. Ini udah kayak wake up call, udah kayak sebuah tabokan dari semesta, walaupun nggak kenceng sih, maksudnya ini nggak menyakitkan ya, tapi mungkin jatuhnya di teman-teman ini seperti oh iya ya kemarin gue bego banget ya, damn gitu, kenapa gue baru sadar hal itu. Oke deh, sekarang pokoknya mau nggak mau gue harus berubah, mau nggak mau gue harus misalnya harus diet gitu ya, harus makan sehat karena gue nggak mau sakit, gue nggak mau apa gitu, atau mau nggak mau sekarang gue harus mulai mandiri, gue mau tinggal sendirian, gue nggak mau sama saudara lagi gitu. Jadi ada tekad-tekad yang memang sudah membulat nih. Dan teman-teman diem-diem, nah ini juga menarik buat aku. Aku ngerasa kita semua nih diem-diem sekarang sifatnya untuk melakukan hal yang revolutionary, cukup gede, keputusan-keputusan yang besar yang kayaknya kita nggak mau bilang nih ke orang-orang. I want this to be mine. This is just me and myself and God gitu kan. Jadi energinya sangat private. Jadi kalau di antara teman-teman yang menemukan teman kayaknya dia sedang ngapain gitu tapi dia nggak cerita, jangan dikorek-korek. Hargailah privasi orang. Karena mungkin saja dia sedang membenahi hidup gitu kan, dan ini adalah proses yang cukup sacred, cukup spiritual. Jadi itu pun akan terasa mungkin di teman-teman sendiri, kayak ya itu yang aku bilang, mulai sekarang gue mau begini aja. Mulai kamu udah, yang tadinya kamu gak suka nyatet, kamu mulai mencatat apa-apa aja yang perlu, apa yang gak perlu di hidup kamu. Yang tadinya kamu gak suka journaling, kamu mulai journaling. Jadi benar-benar proses yang fokusnya hanya satu, yaitu kamu gak mau lagi jadi orang seperti yang sudah-sudah. Makanya disebutnya sacrifice. Sacrifice di sini, pengorbanan ini ya banyak ya. Yang kamu korbankan itu mungkin dalam prosesnya kamu akan mengorbankan beberapa relasi. Karena apa yang mau kamu wujudkan ini membutuhkan fokus yang sangat tinggi, single-minded focus gitu. Jadi kalau hal-hal yang kira-kira hanya bikin kamu jadi buang-buang waktu, ngeriuhin kamu akan dengan bulat juga tidak mau lagi berurusan dengan hal itu. Dan memang di Januari ini juga kayak semesta juga akan bilang, kayak pengen nanya gitu kan, lo berani melet go apa untuk demi kehidupan yang lebih baik? Berani nggak lo melet go relationship yang tidak berfaedah? Mau itu bentuknya teman-teman yang hanya kalau hangout kerjaannya gosip, yang kalau hangout hanya nongki-nongki di tempat mahal demi Instagram konten gitu kan, padahal juga uangnya mungkin pinjem, malah bikin kita juga jadi boncos kan. Apakah kamu harus let go suatu habit? Let go tuh artinya ngelepasin gitu ya. Jangan lagi dilakukan. Mau itu kamu mau berhenti merokok, mau berhenti minum, mau berhenti sosmedan yang over hours gitu, maksudnya terlalu banyak gitu, eksesif di dunia maya. Kamu mau berhenti menjadi pemalas, kamu mau berhenti shopping gitu ya. Jadi lucu banget karena memang itu energi yang seperti itu tuh ada banget bulan Januari. Kita semua tuh diberi kesempatan untuk ayo prioritasnya apa, catat apa aja yang penting di hidup kamu dan apakah itu penting sampai beberapa tahun ke depan,
Dan kalau penting, kira-kira yang tidak align dengan kepentingan itu mana? Rontokin aja. Dan ngomong-ngomong berhenti shopping, aku tuh pernah ketemu di YouTube orang-orang bule sih, ada beberapa YouTube tentang a year of no buying gitu. Jadi mungkin mereka mau belajar nabung ya. Jadi mereka sengaja untuk mempersiapkan diri 1 tahun tidak belanja, kecuali hal-hal yang esensial buat hidup mereka, kayak makanan, toiletries gitu ya, sabun, deterjen, itu mereka beli. Tapi mereka nggak lagi belanja buku, nggak lagi belanja pernak-pernik, furnitur, atau apapun yang memang tidak punya value yang bisa menambah kualitas hidup mereka gitu. Jadi ya kurang lebih si kartu yang nomor 1 itu ngomong kayak gitu. Apa yang bisa kamu lepasin sehingga hidup kamu di masa depan lebih baik. Dan yang sampai sekarang masih juga problematik dengan suatu relationship. Mau gak sih punya hidup yang lebih simple dan tidak problematik gitu. Jadi lihat apa yang problematik di sini dan lepasin aja. Gue tahu gue ngomongnya gampang ya. Aku juga pernah punya mantan-mantan yang membuat hidupku problematik dan tidak mudah melepaskannya. Tapi ya balik lagi gitu. Kadang memang harus pedih untuk hal yang lebih baik lagi gitu. Melepaskannya kan pasti pedih. Tapi setelah itu kan kita jadi punya clarity, punya kejelasan hidup mau dibawa kemana. Terus selama menjalaninya, yang aku bilang juga di video Energy Update 2024, selama menjalani proses ini, teman-teman akan yaitu sangat private. You're not even sharing this to your best friend gitu. Bahkan kamu nggak pengen sharing ini ke teman-teman terdekat kamu. Kayak ini adalah my project ya. Ini adalah project antara gue dan Tuhan aja gitu. Orang lain nggak punya kepentingan untuk tahu di sini. Biarkan gue belajar untuk dealing with my own shit, facing my own demons gitu. Berhadapan dengan semua kekacauan yang udah gue bikin dan berhadapan dengan pikiran-pikiran gue sendiri yang menyabotase hidup gue yang dulu-dulu. Dan selama prosesnya kamu nggak sendirian. Meskipun kamu gak sharing sama orang, nanti hidup akan mempertemukan kamu dengan materi-materi yang bisa mensupport kamu dalam perjalanan proses mewujudkan diri yang lebih baik ini. Mungkin kamu akan melihat YouTube yang kebetulan kok dia ngomongin hal yang lagi gue pengen pelajarin ya, atau ketemu bahan bacaan, atau malah kenalan sama orang yang juga sedang menjalankan hal yang sama gitu. So it's okay, it's private but you are not lonely. Karena ketika niat sudah bulat untuk berubah, universe akan bekerja bersama kamu, mendukung kamu, memberikan kamu tenaga, waktu, dan fasilitas lain yang memang dibutuhkan untuk menjalaninya. Pede aja, move with confidence. Pede, kamu pasti bisa sampai ke sana. Crow, pay close attention to the winds. There is a message making its way. Ya, jadi dengan sendirinya kita, dan kita tidak sendiri. Apa sih, gue kok ngomong kebalik-balik? Maksudnya dengan sendirinya kita sebenarnya tidak sendiri. Semakin kita sendirian, sebenarnya semakin banyak pesan dari semesta yang bisa masuk. Karena otak kita kan fokus. Kita nggak terdistraksi dengan ini itu di luar sana, sehingga kita makin mudah menyadari bahwa oh ini pesan semesta nih, oh ini adalah pesan semesta nih. Banyak kebetulan-kebetulan yang kita anggap itu kebetulan tapi sebenarnya bukan kebetulan. What? Kenapa gue ngomong kayak gini? Aneh banget. Itu bukan kebetulan. Jadi misalnya kamu lagi pengen belajar untuk hidup minimalis. Tahu-tahu di Instagram atau di YouTube atau dimanapun itu kamu mendengar hal serupa, kamu mendapatkan knowledge dari misalnya radio yang kamu dengar di mobil gitu, kayak oh kebetulan ya gue juga lagi pengen tahu nih tentang hal ini. Nah jadi pay attention, perhatikan
sinyal-sinyal yang semesta kasih untuk mendukung kamu terus menjalani prosesnya. Ya, jadi 2024 Januari itu fokusnya lebih untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, yang lebih besar. Tapi ada hal juga yang harus disacrifice. Aku gak suka kata sacrifice karena itu artinya mengorbankan ya. Tapi memang rasanya seperti pengorbanan. Karena akan sulit gitu. Jadi memang harga yang harus dibayarkan untuk hidup yang lebih baik itu sesulit itu. Aku tidak akan menutup-nutupinya karena aku pun sudah merasakan sendiri apa yang harus aku lepaskan demi mencapai kehidupan yang sederhana, peaceful bersama suamiku di sini. Itu banyak sekali yang aku lepas. Dan kalau itu teman-teman mau tahu tentang itu, silakan komen. Aku bisa sharing di video yang lain lagi, nggak di sini. Aku bisa sharing itu tentang apa aja sih yang aku let go sehingga bisa dapat hidup yang peaceful, simple, dan terus aku jaga ini. Jadi ketika kemudian ada percikan-percikan dari luar gitu ya, kan hidup tuh dinamis gitu. Aku juga berubah, suamiku juga berubah gitu kan. Nah, ketika peacefulness ini mulai tidak terasa peaceful, kita upayakan lagi bagaimana biar peaceful lagi gitu. Hal-hal apa yang harus dilakukan gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga Januari kita manis sih. Dan semoga kita bisa istiqomah menjalankan apapun itu yang sedang kita jalani. Tekad kita sehingga nantinya ada hasilnya dan nggak goyah-goyah. Thank you for watching. Kalau dirasa bermanfaat silakan sharing, dan kalau komen aku senang banget loh kalau ada yang komen, senang aja bacanya. Dah teman-teman, sehat-sehat.